Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, di hari ini tanggal 9 Maret 2022. Harinya hari Rabu, pertengahan minggu. Saya membuat audio ini jam 22:10. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Hidup manusia setiap hari harus lebih baik, setiap hari harus diisi dengan hal-hal yang baik, termasuk bersikap yang baik, berbuat yang baik, dan tentunya semua itu dimulai dengan berpikir yang baik. Kata berpikir yang baik ini sebagian orang bisa mengucapkan, semua orang merasa sudah berpikir baik. Katanya, saya sudah berpikir baik, saya sudah setiap hari berpikir baik sama orang, saya sudah berprasangka baik sama orang. Tapi kenapa justru yang terjadi saya dibalas jelek sama orang? Kenapa saya dibalas keburukan sama orang? Bahkan ada yang sering WA ke saya gitu ya, Mas Surman, saya sudah melakukan ibadah-ibadah yang baik, saya sudah berbaik sangka kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan memberikan saya kejelekan? Ini apa ya? Kalau menurut saya ini hanya karena Anda hanya merasa saja, artinya Anda hanya bicara, saya sudah berpikir baik, saya sudah menganggap diri Anda sudah berpikir yang baik, padahal Anda tidak tahu makna dari kata berpikir, kemudian baik itu seperti apa. Anda belum tahu itu, Anda belum memahami itu. Bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berprasangka yang baik. Kadang banyak orang ya tadi hanya ngomong saja, saya berpikir baik, saya berpikir positif, nggak ngerti bahwa isi kepalanya itu banyak jeleknya, banyak buruknya. Isi kepalanya penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, dan itu tidak dikenali, tidak disadari, dan hanya punya anggapan bahwa saya sudah baik kok, saya sudah sikap baik sama orang, sudah berpikir baik. Nah, bukan ini gitu loh. Makna kata berpikir baik itu artinya Anda harus mengenal nih isi kepala Anda apa, isi pikiran Anda apa. Sudahkah baik? Sudahkah isi kepala Anda itu penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, ataukah isi kepala Anda memang isinya banyak jeleknya? Dan itulah yang menjadi perwujudan di kehidupan sehari-hari Anda. Ini kenapa saya mulai rumus AMC dengan kata mengenali. Mengenali dulu dengan benar. Berpikir itu seperti apa? Pikiran itu apa? Apa sih isinya pikiran itu? Mengenali dulu. Kalau mengenalinya salah, nanti ke level berikutnya jadi salah. Sama saja ketika Anda ingin belajar menyetir mobil, Anda harus kenal dulu bagian mobil itu apa saja, di mana remnya, di mana untuk mindah persnelingnya, di mana tombol klaksonnya. Harus kenal dulu. Dan faktanya banyak orang tidak mengenal itu, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal pikirannya. Kalau tidak mengenal, bagaimana mau menggunakan? Bagaimana mau mengontrol kalau tidak bisa mengenal? Kalau salah mengenalinya, bagaimana mau mengontrolnya? Bagaimana mau menggunakannya? Tentu itu sesuatu yang mustahil gitu. Kalau Anda belum kenal bagaimana letak remnya, letak persnelingnya, letak tombol klaksonnya, kemudinya, Anda tidak akan bisa menyetir. Baru setelah Anda kenal, baru Anda bisa mengontrol, Anda bisa mengendalikan. Oh, seperti ini loh pikiran itu, seperti ini loh isinya pikiran. Mengendalikan pikirannya seperti ini, mengontrol pikirannya seperti ini. Itu mengendalikannya. Setelah itu baru ya dimaksimalkan. Nah, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak. Bapak ini cukup senior, dia juga bergerak di bidang telekomunikasi, dan dia
cukup lama di dunia telekomunikasi, dan tadi ketika belajar dia bahwa Mas Firman saya sama dengan Mas Firman gitu ya, kerjanya di bidang telekomunikasi, dan dia belajar AMC karena merasa bahwa oh ini ada yang ngajarin ilmu tentang pikiran tapi orang teknis gitu, orang teknik, bukan orang psikologi. Dia merasa aneh dan merasa apa yang saya sampaikan itu semuanya logis dan masuk akal, tidak bertele-tele, sehingga dia mau belajar AMC. Dan tadi ketika belajar dia mengatakan, oh berarti kalau gitu sama Allah menyuruh kita berpikir artinya menggunakan pikiran, menggunakan apa sumber daya yang sudah Allah berikan ke kita, itu pikiran. Selama ini saya berarti tidak memaksimalkan, selama ini saya tidak make. Padahal saya sering baca ayatnya, sering baca Al-Qur'annya tentang berpikir ini Mas, tentang merenung, tapi saya nggak tahu bagaimana merenungnya, bagaimana berpikirnya. Baru ini saya bisa memahami, oh ternyata ini loh pikiran manusia, ini loh cara makainya, dan seperti ini kita bagaimana mengontrol pikirannya. Dengan kita menyadari bahwa kita punya pikiran dan kita tahu fitur-fiturnya, kita tahu kehebatannya, itu membuat kita menjadi lebih bersyukur sama Tuhan, lebih lebih takjub kalau saya, karena ketika kita menggunakan pikiran itu, oh ternyata bisa loh kita program, ternyata kita bisa merancang kehidupan kita, ternyata kita bisa loh mempengaruhi orang, ternyata kita bisa dapat kerja yang nyaman, yang santai, ternyata kalau diprogram bisa. Berarti Tuhan maha baik dong, Allah tuh maha baik, sudah ngasih kita pikiran, sudah ngasih kita perangkat ya untuk dipakai, untuk digunakan. Untuk siapa? Untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan kita sendiri, Anda dan keluarga tentunya. Berarti Allahnya sayang. Jadi kalau dia mengatakan Allahnya ngasih hukuman, ngasih kejelekan, saya rasa ini dia belum kenal gitu ya, belum menyadari betul bahwa Allah itu sangat-sangat memberikan nikmat ke kita, dikasih kaki, dikasih mata dan sebagainya, diberi nikmat yang luar biasa, diberi fungsi yang luar biasa, dan itu semua sebuah kekuatan besar, sebuah keajaiban yang memang harus kita gunakan. Jadi inilah cara kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meningkat kebaikannya, dan akhirnya tahu membuat hidup itu makin lama makin baik, baik dalam segala hal, kesehatan, finansial, pekerjaan, semuanya, keluarga, semakin baik. Bermula dari isi kepala yang baik, isi pikiran yang baik. Dengan kebaikan-kebaikan itu akhirnya apa? Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya setiap hari yang ada hanyalah kebaikan, setiap hari yang ada hanyalah kasih sayang Tuhan. Tidak ada Tuhan tuh ngasih kejelekan, tidak ada Allah tuh ngasih sesuatu yang menyakitkan. Itu semua kebaikan. Itu kalau kita berprasangka baik sama Tuhannya, berprasangka baik sama Allahnya. Makanya ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu membuat saya terenyuh gitu ya, buat saya ya memang Allah tuh maha pengasih, Allah tuh maha penyayang. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah tidak sayang sama saya, Allah benci saya, ya itu prasangka orang itu saja. Itu hanya persepsi orang itu saja yang efeknya hidupnya jadi tidak nyaman. Itu harus dibuang, harus dihindari, dan sadarilah bahwa Tuhan itu memberikan pikiran, memberikan kita berbagai nikmat di tubuh kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam cerdas, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.